Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Malam ini kita akan membahas satu kisah dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai kepada 179. Kisah ini adalah kisah yang penting kita ketahui, berhubung di zaman sekarang ini, zaman di mana penuh dengan fitnah yang menggelincirkan agama kita. Terkadang muncul syubhat-syubhat dari tokoh-tokoh agama yang akhirnya perkara jelas terkadang menjadi tidak jelas, perkara terang menjadi syubhat. Makanya kisah ini perlu kita renungkan dan sangat penting untuk kita bahas, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kisah ini dikenal dalam Quran sebagai kisah Bal'am ibnu Ba'urah. Ada seorang tokoh dari tokoh-tokoh masa lampau, dan nama tokoh ini adalah Bal'am ibnu Ba'urah. Siapa Bal'am ibn Ba'urah ini? Kisah Bal'am bin Ba'urah ini bukan hanya diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, tetapi agama-agama selain daripada Islam pun memuatnya, terutama Yahudi dan Nasrani. Tetapi tentu akan berbeda versi, karena menurut perjanjian lama yang dicantumkan dalam Taurat, Bal'am ini seorang penyihir yang kemudian berusaha untuk menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi dalam versi Islam banyak perselisihan para ulama tafsir. Di antaranya perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bahwa Bal'am adalah rajulun min Bani Israel. Dia adalah seseorang dari Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa. Malik ibn Dinar mengatakan bukan hanya pengikut Nabi Musa, tapi kana min ulama Bani Israel. Dia adalah satu di antara ulama-ulamanya Bani Israel. Wa kana mujabu da'wah, dan kalau dia berdoa mustajab doanya. Bahkan kata beliau, Malik ibn Dinar mengatakan, dulu Nabi Musa mengutus Bal'am ini untuk mendakwahi kerajaan Madian, tetapi bukannya dilaksanakan perintah daripada Musa untuk mendakwahi kerajaan Madian ini, justru dia tergiur dengan dunia yang ada di kerajaan itu. Akhirnya dia meninggalkan agama Musa dan berpaling kepada agama yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama yang diutus Nabi Musa ke sebuah Madinah, ke sebuah kota Jababirah, dan dikenal namanya Bal'am ibn Ba'urah. Kana ya'lamu ismallahil a'zam. Kata Abdullah ibn Abbas, dia mengetahui tentang nama-nama Allah yang agung. Maksudnya nama-nama Allah yang agung yang kalau dia berdoa dengan nama itu dipastikan dikabulkan doanya. Makanya dalam Islam sendiri
dari 99 nama yang kita kenal, ada nama-nama Allah yang agung, tetapi kita tidak tahu yang mana satu. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, dan lain sebagainya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Ismul A'zam, nama Allah yang agung dari 99 nama itu, Aisyah mengatakan Ismul A'zam itu sama dengan Lailatul Qadar. Tidak tahu di mana letaknya. Tapi yang jelas kalau seseorang berdoa bertepatan dengan Ismul A'zam, dari 99 nama Allah itu dipastikan mustajab doanya. Lah Bal'am ini mengetahui nama-nama Allah yang agung yang diajarkan Musa kepada beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam tentang siapa Bal'am, tapi yang jelas nasabnya sampai kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah Bal'am ibn Ba'urah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kemudian Musa diselamatkan dengan Bani Israel dan Allah tenggelamkan Fir'aun di sungainya atau di lautan merah. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam perjalanannya ke tanah perjanjian, sampailah Musa di sebuah kota yang disebut dengan Balqa. Di situ ada bukit yang terbentang memanjang yang disebut dengan Husban. Lah bukit Husban ini saking panjangnya, setelah bukit Husban ini ada kerajaan Balqa. Lah Musa ini baru sampai di ujung bukit Husban. Disitulah dia membuat perkemahan untuk beristirahat. Jababirah, orang-orang yang ada di Balqa ini, terutama para pembesarnya, ketakutan karena mereka tahu wataknya Nabi Musa keras. Kalau seandainya Musa sampai di negeri mereka, dia sangka bahwa Musa akan menyerang negerinya, akan merampas kekayaannya, akan merampas pangkat dan jabatannya. Ketakutanlah kemudian Jababirah ini. Lah di tengah-tengah ada tokoh namanya Bal'am ibn Ba'urah yang mereka kenal sebagai orang yang sangat mustajab doanya. Akhirnya kemudian raja ini meminta kepada Bal'am agar mendoakan keburukan kepada Musa dan kehancuran kepada Bani Israel. Tapi Bal'am adalah seorang ulama. Dia takut kalau seandainya mendoakan keburukan dan memainkan nama Allah yang agung kepada Musa, ini sebuah dosa besar, bahkan kekufuran. Macam mana Nabi didoakan keburukan? Apalagi yang didoakan Musa. Siapa Musa? Ulul azmi minar rusul. Tetapi karena setiap hari para pejabat Balqa ini datang kepada Bal'am, menawarkan kekuasaan, menawarkan kekayaan, lambat laun akhirnya Bal'am pun terfitnah dengan dunia. Apalagi kemudian hasutan istrinya yang membuat Bal'am makin kuat untuk terhasut dan mendoakan keburukan kepada Musa dan juga kaumnya. Akhirnya kemudian Bal'am pun mengajak orang-orang dengan menunggangi himar keledai naik ke atas bukit. Subhanallah, keledai yang ditunggangi ketika sampai di atas bukit Husban itu tidak mau melangkah. Dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat keledai ini bicara dan mengatakan, "Waihaka ya Bal'am, celaka engkau wahai Bal'am. Sesungguhnya di hadapanku ada para malaikat yang menghalau diriku. Sebaiknya gagalkan kehendak mereka." Tapi karena tekad yang kuat Bal'am, di balik itu dia akan mendapatkan pangkat, jabatan dan kekayaan. Akhirnya dia tinggalkan keledai itu kemudian berjalan kaki. Ketika sudah nampak pasukan Musa dan Bani Israel yang bertenda di ujung bukit Husban itu, maka Bal'am mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa keburukan kepada Musa dan Bani Israel dengan Ismul A'zam. Tapi salah, yang didoakan itu bukan orang biasa, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, nabi terkenal dari nabi-nabi Bani Israel. Mana mungkin doanya diijabah oleh Allah?
Tiba-tiba kemudian lisannya Bal'am ini kepeleset. Harusnya dia mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel, malah mendoakan kepada kaumnya sendiri. Jadi para pejabat ini marah dan mengatakan, ya Bal'am, kami suruh engkau mendoakan keburukan kepada Musa, kenapa engkau mendoakan keburukan kepada kami? Gitu. Maka Bal'am mengatakan, entah kenapa lisanku tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat itu. Maka Bal'am mengatakan, khasirat dunia wal akhirah, telah rugi dunia dan akhirat bagiku, katanya, karena sudah tidak manjur lagi doanya. Tapi Bal'am mengatakan ada satu cara untuk menghancurkan Musa dan Bani Israel. Kemudian penduduk Jababirah mengatakan, lalu apa caranya wahai Bal'am? Maka Bal'am mengatakan, kirimlah wanita-wanita kalian, dandani mereka dengan cantik, berpura-pura berjual makanan, susupkan wanita-wanita kalian kepada pasukan Bani Israel. Satu saja berhasil berzinah dengan mereka, itu cukup menghancurkan mereka. Akhirnya kemudian mereka pun mempersiapkan gadis-gadis terbaik mereka, gadis-gadis yang cantik dari mereka, didandani, kemudian berpura-pura jualan makanan. Maka masuklah ke tentara Bani Israel. Subhanallah, memang Allah takdirkan. Ada satu dari orang pilihan Nabi Musa yang terpincut dengan salah satu gadis yang jualan kepadanya. Tiba-tiba setelah dirayu, gadis itu pula mau. Setelah mau, sebelum melakukan perzinahan, dia membawa gadis itu ke hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Musa, kalau saya katakan saya suka dengan wanita ini, saya kira engkau pasti tidak akan mengizinkannya. Kata Musa, iya, saya tidak izinkan kalian melakukannya, kan itu dosa besar. Tapi Israeli ini karena sudah kadung jatuh cinta dengan wanita itu mengatakan, tapi saya akan tetap untuk melakukan perzinahan dengan wanita ini. Bayangkan, dia mengatakan seperti itu di hadapan Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa hancurnya Bani Israel itu diakibatkan fitnah wanita. Tokoh-tokohnya tumbang gara-gara wanita. Akhirnya apa yang terjadi? Berzinahlah orang pilihan Nabi Musa dengan wanita dari wanita Jababirah ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah turunkan azab kepada Bani Israel berupa taun yang meluas. Bayangkan, setiap hari ada orang yang meninggal, sampai Ibnu Katsir mengatakan yang meninggal itu ishruna alaf, 20.000 orang mati dalam seketika, terkena penyakit wabah taun itu, gara-gara diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian ada karib kerabat daripada Harun, namanya Fahsa ibn Azar ibn Harun. Dia mengetahui sebab penyebab kenapa terjadi wabah taun yang meluas di mana-mana. Karena ada di antara Bani Israel yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ikhwan, satu maksiat bisa menghancurkan satu negara. Ini kan yang bermaksiat satu orang, tapi taun bisa menghancurkan Bani Israel sampai ribuan jiwa meninggal dunia. Akhirnya dicarilah siapa biang keroknya. Setelah ketahuan rupanya Israel yang sedang berzina dengan wanita Jababirah ini langsung ditombak dalam kondisi dia sedang berzina. Jadi tombak dari punggungnya sampai terkena perut wanita itu. Karena dia orang besar, dia bawa tuh yang sedang berada di tombaknya kayak di sate. Kemudian dikeluarkan dari tenda sambil tombaknya diacungkan ke langit dan mengatakan, hakadha naf'al bima asa rabbana. Beginilah caranya kita memperlakukan kepada orang yang telah bermaksiat kepada Rabb kita, kata. Dengan kematian dua wanita yang sedang, dua sejoli yang sedang berzinah ini, akhirnya Allah angkat taun dari tengah-tengah Bani Israel. Lalu bagaimana nasib Bal'am bin Ba'urah? Lah surah Al-A'raf ayat 175 ini mengkisahkan kisahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka
naba alladhi atainahu ayatina, berita seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Siapa? Bal'am ibn Ba'ur. Allah sudah berikan tanda-tanda kuasanya kepada Bal'am, di mana Bal'am mampu menguasai Ismul Azam dalam kondisi-kondisi kesulitan, maka doanya sangat mustajab dan dinantikan semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Insalah dalam bahasa Arab itu seperti ular yang sedang berganti baju. Kalau ada ular berganti kulit, dalam bahasa Arab disebut insalah namanya. Fansalakha minha, maka orang ini maksudnya Bal'am ibn Ba'ura tiba-tiba insalah, dia melepaskan baju keulamaannya, dia melepaskan baju kesolehannya, berganti menjadi orang jahat. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, setan pun ikut dia. Bayangkan, harusnya orang ikut setan, setan yang ikut dia, si Bal'am ini. Fakana minal ghawin, maka Bal'am termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janjikan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Bal'am ini tetap istiqamah, berada di samping Nabi Musa, memperjuangkan Taurat, memperjuangkan agama Allah, la rafa'nahu biha, kami angkat derajatnya. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahu akhlada ilal ardh, tapi Bal'am memilih untuk mengejar dunia dibandingkan akhirat. Wattaba'a hawa, dia pun mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu, lihat bagaimana Allah permisalkan Bal'am ini. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka permisalan Bal'am ini seperti anjing, jika engkau menghalaunya tetap menjulurkan lidahnya, dan jika kamu biarkan pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya ada manusia itu yang a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan dia atau kau tidak beri peringatan dia, tetap dia tidak akan beriman. Ada orang yang seperti itu. Dan bahayanya kalau seandainya seorang ulama rusak, maka ini kerusakannya akan meluas kemana-mana. Makanya sampai ada istilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man fasada bi ulama'ina kana shibhun bil yahud, wa man fasada bi ubadina kana shibhun bin nasara. Maka ketika ulama-ulama kita rusak, maka akan mirip dengan orang-orang Yahudi, karena mereka maghlub. Tetapi kalau rusak adalah ahli ibadahnya, maka mirip dengan orang-orang Nasrani. Inilah bahayanya kalau seandainya ada di antara tokoh-tokoh agama ini sudah mulai rusak, membela syubhat, terkadang perkara yang jelas haram disamarkan keharamannya. Ini bahaya, karena akan kemudian membuat kerancuan dan syubhat di tengah-tengah masyarakat. Macam mana orang-orang awam yang ngaji, orang yang ngaji saja terkadang terkena syubhatnya. Inilah bahayanya kalau seorang pemuka agama ini mulai kemudian meremehkan perkara-perkara haram, disamarkan hukumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan wahai Muhammad kisah ini supaya menjadi bahan renungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman salaf ada ulama hadis namanya Imran ibn Khittan rahimahullahu taala. Imran ibn Khittan ini seorang ulama hadis. Satu dunia belajar kepadanya di zamannya, saking pakar dalam semua bidang, terutama dalam bidang hadis. Dia terpincut dengan seorang gadis, anak daripada pamannya. Jadi putri dari pamannya itu memiliki paras yang cantik sekali. Dia tertarik dengan wanita itu. Tapi teman-temannya yang sesama ulama di zamannya memperingatkan Imran ibn Khittan ini, jangan kau menikah dengan gadis itu. Kata Imran, kenapa? Karena keluarganya semua berpemahaman khawarij, engkau akan terkena syubhat dengan mereka. Tapi Imran bin Khittan dengan gayanya, dengan pedenya, dia mengatakan, oh tidak,
Justru aku kalau menikahi gadis itu, aku akan selamatkan pemahaman keluarganya dan aku akan pindahkan dari Khawarij kepada pemahaman ahli sunnah. Akhirnya menikahlah Imran ibn Khittan ini dengan gadis putri daripada pamannya. Lambat laun apa yang terjadi? Rupanya bukan dia membawa satu keluarga kepada ahli sunnah, dia pula yang terseret kepada pemahaman Khawarij. Niatnya memberi warna, dia pula menjadi warna-warni. Itulah Imran ibn Khittan. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW marah kepada Umar saat di tangannya ada lembaran Taurat. Kata Nabi SAW, amutahawikun anta ya Ibnul Khattab, sudah bingung kau wahai Ibnul Khattab, lemparkan buang Tauratmu itu. Fa inni taraktukum alal bayda, ku tinggalkan Islam ini terang benderang, kurang apa lagi? Kalau sekelas Umar yang mulham, dikhawatirkan dia bisa sesat masuk ke orang-orang Yahudi, macam mana pula kelas kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan mengatasnamakan perbandingan agama katanya. Dia baca Injil, dia baca Taurat, Quran tidak pernah dibaca. Gimana dia akan memperbandingkan agama dia dengan agama orang? Kalau Qurannya saja dia tidak paham, sementara dia Taurat, dia Injil dia baca, atas nama perbandingan agama. Bukan perbandingan agama, anda sedang masuk ke agama orang. Akhirnya lahirlah Islam liberal yang menyesatkan umat manusia. Belakangan muncul mengatakan semua agama sama. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bal'am ibn Ba'urah ini pelajaran besar bagi kita, bahwa pentingnya hidayah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Karena sering kita mendengar muqaddimah seorang khatib mengatakan, man yudlil faman yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidu waliyan mursyida. Siapapun yang sudah diberikan hidayah Allah, maka dia tetap di atas hidayah. Tapi siapapun yang disesatkan Allah, tidak ada jalan bagi dia untuk mendapatkan hidayah kecuali Allah yang menyadarkannya. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah Bal'am ini adalah kisah yang menarik di zaman fitnah, agar kita tetap teguh jangan tergoda dengan dunia. Karena banyak para ulama-ulama yang mereka kemudian terfitnah dengan dunia, menyamarkan hukum yang haram, terkadang sedikit haram, terkadang halal, akhirnya perkara itu jadi syubhat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Inilah diantara kisah Bal'am ibn Ba'urah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 175 179. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.